Gadis datang memberikan sup ayam kepada tunangannya. Tanpa disangka, dia secara tak sengaja mendengar percakapan tunangan dan temannya. Saya tidak menyukainya, tidak suka tapi masih mau menikah. Ini tidak adil bagi Linian. Mengapa aku tidak tahu kamu begitu penuh kasih sayang? Kamu suka aku memberikannya padamu. Lagi pula dia yang membayar sendiri. Namun gadis itu tidak langsung bertengkar dengan tunangannya, melainkan dengan lembut mengingatkannya, jangan lupa besok jam 8 untuk mengambil sertifikat pernikahan di kantor catatan sipil. Dan alasan gadis itu begitu rendah hati karena dia telah mengorbankan 4 tahun perasaannya tidak ingin sia-sia. Keesokan harinya, gadis itu sendirian di kantor catatan sipil, menunggu tunangannya datang untuk mengambil sertifikat, namun malah menerima pesan dari sahabatnya yang mengirimkan pesan kepadanya. Saat ini tunangannya sedang bersama wanita licik. Gadis itu tidak tahan lagi. Tak heran selama 4 tahun tunangannya tidak pernah mau menyentuh dirinya. Ternyata pikirannya hanya untuk wanita licik. Pada saat itu, gadis itu benar-benar kecewa. Maka dengan tegas ia putus dengan pria jahat itu, mengirim pesan untuk putus, kemudian langsung menghapus informasi kontak pria itu. Namun ketika dia bersiap meninggalkan kantor catatan sipil, tiba-tiba bertemu dengan gadis itu memiliki sebuah ide. Maka langsung berkata kepada Seo, kamu, Chen, menikahlah. Lagi pula kita sudah berada di depan kantor catatan sipil. Kita sudah datang. Linian, saya tidak tertarik pada pernikahan kontrak. Yang saya inginkan adalah menikahimu. Jadi kita akan mendaftar. Sementara pada saat yang sama, pria jahat sedang bersama wanita licik. Tentang tunangannya tanpa dia sadari, pada saat itu tunangannya sudah menjadi istri orang lain. Gadis itu langsung membawa koper dan pindah ke rumah Seo. Rumahmu begitu besar. Ini adalah rumah kita, bukan rumahku. Mengerti? Jadi, di ruangan manakah saya tinggal? Nyonya, aku sudah mengatakannya. Sudah lupa begitu cepat? Saya mengirim pesan tapi tidak kamu balas. Apakah kamu menunggunya di catatan sipil? Iya, tapi saya memutuskan untuk putus dengannya. Selain itu, aku juga memblokir semua kontaknya. Bagaimana kamu bisa memahaminya? Apakah kamu merasa ini tidak baik? Bagaimana mungkin saya ingin berada di seberang lautan? Aku akan menyalakan kembang api untukmu, merayakan agar kamu bisa mendengarnya di dalam mimpi. Apakah kamu masih ingat? Ya, Chen. Ya, dia sangat sukses sekarang. Mengapa kamu tiba-tiba menanyakannya? Aku sudah menikah dengannya. Linian, bagaimana kamu bisa melakukannya? Setelah meninggalkan Cuyi, penglihatanmu telah melonjak secara signifikan. Kamu tidak akan melakukan ini untuk membuat Cuyi marah. Tidak, aku sangat membenci Chunli. Selain itu, Chen sangat baik padaku. Maka aku mengucapkan selamat. Makanan sudah siap. Wanginya enak. Semua ini dibuat olehmu. Kamu juga terlalu hebat. Coba sekarang. Apa kamu butuh ruang musik? Jika perlu, saya akan mencari orang untuk memasangnya. Ingin. Bangunlah, Lin.
Jam berapa sekarang? Pukul 6:25. Kamu masih punya 5 menit. Sekarang tinggal 4 menit. 5, 4, 3, 2, 1. Ini apa kalung tidak bisa dilihat? Dari mana kamu punya waktu untuk menyiapkannya? Sudah lama sekali hanya untuk menyiapkan hadiah ulang tahunmu. Hanya saja tidak sempat mengirimkannya. Maksudmu tahun ketika kamu memberikan permen susu? Kamu pernah mengatakan, aku memberikanmu hadiah ulang tahun, maka kamu harus memberiku. Jadi kamu berhutang padaku. Hadiah ulang tahun? Kapan aku mengatakannya? Lin Mian, tahun ini saat ulang tahunmu. Aku memberimu hadiah, tunggu sampai ulang tahunku. Kamu juga harus memberiku satu. Telepon dari Tante Chu, kamu angkat. Aku akan sebentar. Kamu tidak pergi kerja. Aku lupa membawa barang. Maka pergilah, ambil. Kamu pergi kemana? Tante Chu memanggilku. Tidak ada hubungannya dengan Chu Yiyun. Mereka berdua masih di saya. Saya hanya pergi melihat para tetua. Aku akan mengirimmu ke sana. Kamu tidak bekerja. Aku tidak menerima gaji. Aku adalah bos. Kamu adalah bos. Kamu hebat. Apakah kau pulang hari ini? Ya, pulang. Bukankah itu juga rumahku? Aku akan menjemputmu nanti malam. Aku pergi ke sana dulu. Tante, kue ini sangat manis. Ini dikirim oleh Ayun. Aku juga tidak tahu apa yang sedang sibukkan dia belakangan ini. Dia juga tidak membawamu bersamanya. Tante, baru-baru ini aku belajar memanggang. Bagaimana kalau nanti Anda memberi sedikit arahan? Tidak perlu. Apakah kau bertengkar dengan Ayun? Sifatmu sama dengan ibumu. Mudah tersinggung, mudah dimanfaatkan meskipun disakiti. Tidak mengatakan tunggu sampai Ayun pulang. Aku akan bicara padanya dengan baik. Aku putus dengannya. Apakah Ayun yang melakukan apa yang membuatmu tidak bahagia? Tante, apakah Anda kenal Juyun? Apakah dia pergi berlibur, nikmati interpretasi? Sebenarnya, Juyun tidak pernah menyukai saya. Dia dan Suyo memiliki hubungan yang dalam. Suyo telah menjalani pengobatan di luar negeri. Mereka selalu dalam hubungan yang rumit. Saya tidak ingin ikut campur lagi. Tante, kamu ikuti saja dia. Tante, jangan marah. Meskipun saya tidak lagi berhubungan dengannya, aku akan selalu mentraktirmu dan Paman Ju sebagai keluarga. Itu kesalahan Yuyun. Kita akan jarang ketemu. Saya akan lagi membujuknya. Selamat pagi, Paman Ju. Apakah kamu mencari Yuyun? Saya datang untuk melihat Tante Ju. Baiklah, saya pergi dulu. Jangan sebut lagi anakmu yang nakal di masa depan. Apa yang terjadi? Nian putus dengan dia. Apakah kamu tahu anakmu pergi berlibur dengan mantan pacarnya? Bisakah dia menyisakan sedikit harga diri untukku? Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah memiliki anak nakal seperti dia. Kamu datang tepat waktu.
Saya baru saja keluar rumah tanpa memeriksa cuaca. Hanya sibuk berdandan, tidak tahu untuk siapa. Saya tidak heran orang bilang online estetika make up. Pria heteroseksual hanya melihat apakah mereka mengenakan lipstik. Saat itu, di kantor catatan sipil mungkin saya benar-benar kehilangan akal. Baru saja mengajukan permohonan